keluarga karena takut kami menularkan virus corona. Mama saya sudah beberapa hari ini nggak nafsu makan karena khawatir sama ayah. Sebagai anak, saya harus bagaimana? Apa yang bisa saya perbuat untuk ngebantu keluarga saya? Boleh nggak saya ngebalas tetangga saya yang pada jahat? Ini mudah-mudahan tetangganya lagi pada nonton ya. Ini untuk ayahnya yang berjuang, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa buat ayahnya. Ini mungkin langsung dijawab sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Manusiawi kalau pengen ngebales ya. Saya kalau ada di posisi itu saya bales itu. Saya balas dengan kejahatan yang serupa dan saya doakan supaya dia positif tetangga saya yang jahat itu. Kalau saya berada di posisi anak itu secara manusiawi. Karena emang sakit hati banget kalau ada tetangga yang begini. Tapi di sisi lain Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu yang namanya inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Secara dhan atau secara pemikiran kita harus yang namanya memberikan pengetahuan kepada orang lain. Artinya apa? Mungkin di antara tetangganya tidak semua tetangga kita adalah orang yang berpendidikan. Jadi di awal kita berikan kepada mereka pengertian. Kalau misalnya ayah kita itu sudah diberikan perlindungan, bahkan ayah udah nggak pulang-pulang misalnya. Bahkan ayah berada di garda terdepan untuk yang namanya membantu sesama manusia. Maka dari itu jikalau muncul sakit hati seperti ini, apa yang saya harus lakukan untuk membantu keluarga saya? Yang pertama, bantu dengan doa. Doa itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Doa apa? Doa yang pertama, doa minta kesabaran. Dalam keadaan seperti ini enggak ada yang mengalahkan daripada kekuatan sabar. Orang disuruh tinggal di rumah, stay at home, enggak bisa tinggal di dalam rumah kalau bukan karena kesabaran. Tapi Ashabul Kahfi bisa tinggal di dalam goa 309 tahun karena kesabaran yang diberikan Allah. Maka minta sama Allah, doa sabar surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhi hatiku dengan kesabaran. Afrigh yakni afrigh ketika penuh ada teko isinya sampai enggak ada gelembung itu sama sekali di atasnya, blueber itu ya. Blueber itu arti afrigh itu sampai faragh yakni blueber itu sampai meluap-luap kesabaran yang kita miliki. Artinya tidak ada lagi sifat yang lain bisa masuk. Kalau awalnya tadi kami katakan mau membalas karena itu sifat manusiawi, tapi setelah dipenuhi sama Allah hatinya sifat kesabaran, tidak ada lagi keinginan untuk membalas kejahatan itu. Kenapa? Karena memang sudah dipenuhi sama Allah kesabaran hatinya. Maka yang pertama minta sama Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua di dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang seperti ini yang mengucilkan kita yang sudah berjuang untuk mereka disebut sama Al-Quran al-jahilun. Maka Nabi Musa pernah berdoa, a'udzubika minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada orang-orang jahil. Yang kita lakukan adalah menghindar daripada kejahilan mereka dan kita tidak menghindar daripada mereka. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita berbuat baik kepada mereka. Tapi ini butuh latihan. Yang pertama butuh kesabaran, yang kedua butuh latihan untuk melatih diri kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah jahat sama kita. Yang ketiga adalah kita dukung orang tua kita dengan cara apa? Tadi saya baca pertanyaannya, ibunya menangis terus ya. Ibu kita butuh support. Ibu, biar Allah yang membalas kebaikan ayah. Biar Allah yang membalas kebaikan kita. Dan biar Allah yang membalas keburukan tetangga. Jadi jangan kita yang membalas keburukannya. Why? Karena kalau kita berbuat sesuatu yang buruk sama dengan perlakuan buruk orang lain kepada kita. Itu apa bedanya kita dengan mereka? Maka kita juga berbuat buruk kepada mereka. Maka keburukan dibalas keburukan tidak ada selesainya. Maka dalam Al-Quran disebutkan balaslah keburukan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Ahsan atau sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena orang yang beriman setiap dia melakukan sesuatu, setiap mereka beramal, dia yakin bahwa amalannya dilihat sama Allah. Maka kalau amalannya tidak dibalas oleh manusia, maka Allah yang akan membalasnya. Kebaikan yang dia lakukan kalau tidak dibalas sama manusia, maka dia yakin bahwasanya Allah yang akan membalasnya. Minta sama Allah kesabaran, latihan bersabar. Yang ketiga, balas keburukan dengan kebaikan. Dan semua ini tidak lain dan tidak
tidak bukan yang kita lakukan adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dah tuh di sepertiga malam yang terakhir, menangis, kalau perlu perdengarkan ibu kita menangis. Ya Allah, selamatkan ayahku. Ya Allah, perbaikilah rumah tanggaku, perbaiki ibuku ya Allah. Hentikan tangisannya. Ya Allah, perbaiki juga tetanggaku. Sampai-sampai ibu menangis mendengar di kamarnya, ya Allah, hari ini aku bisa kuat. Kenapa? Karena aku punya anak soleh yang mendoakanku. Ya Allah, mungkin saja tetanggaku jahat, tapi aku punya anak soleha yang menangis di kamarnya mendoakanku. Karena itu menjadi motivasi terbesar untuk ayah dan Masya ibu. Allah, luar biasa ya. Jadi buat adik yang bertanya tadi, ya kata Mm-mm. Ustaz Syam ini kan, adik ini kan sedang dizolimi keluarganya. Betul. Doa